Ayah mertua sudah dihancurkan di semua sisi sehingga tidak ada bulu akar yang tersisa. Satu-satunya kebahagiaannya mungkin adalah cinta pertama dengan Bibi. Namun, ayah mertua sama penakutnya dengan tikus, dia tidak berani mengejar Bibi dengan integritas dan tidak berani menceraikan istrinya secara langsung. Belakangan, bahkan saat bertemu dengannya, dia takut pada serigala dan harimau. Aku harus mengatakan bahwa dia melakukannya. Dia pemalu dan penakut, dan dia belum memiliki cukup tanggung jawab. Saat Bibi kembali ke Indonesia, dia juga ingin kecewa padanya, bukan? Memikirkan hal ini, Tama Renza tidak bisa membantu tetapi melihat Erik di sampingnya. Aku harus mengatakan bahwa paman memang orang baik yang langka. Aku tidak akan mengatakannya dengan pendidikan tinggi, kultivasi diri tinggi, dan penghasilan tinggi. Kuncinya adalah dia lebih energi daripada ayah mertuanya, dan paman juga duda, jadi dia bisa tegak kapan saja. Dia bersama Bibi, dan dia bahkan bisa mendaftar untuk menikah secara langsung. Ini jauh di luar perbandingan dengan mertuaku. Bagi Tama Renz, biarkan dia berdiri dalam posisi yang benar-benar objektif, dan dia juga lebih optimis tentang Reni dan Erik, dua intelektual tingkat tinggi yang telah melepaskan diri dari selera tingkat rendah, berkumpul bersama dapat dikatakan sebagai pasangan yang sempurna. Adapun ayah mertuanya, sejujurnya, Tama Renza merasa bahwa dia sama sekali tidak layak untuk making. Mungkin, ketika keduanya berada dalam cinta pertama mereka berdiri di titik awal yang sama. Namun, selama 2 hingga 3 dekade terakhir, Reni telah meningkat, tetapi ayah mertuanya telah turun. Hingga saat ini, keduanya telah terpisah sejauh ribuan mil. Dalam hal ini, meskipun mereka benar-benar bersama, saya khawatir itu tidak akan bertahan lama. Setelah Tama Renza mengirim paman Erik dan anaknya Melba pulang, dia membiarkan kendaraan komersial pergi ke Shangri-La. Raya Sucipto telah menunggu ibunya di sini, dan tidak sabar setelah menunggu sepanjang malam. Ketika mobil tiba di pintu masuk hotel, Tama Renza berkata kepada Devano, "Devano, kamu tolong antarkan Nona Roma ke atas, aku tidak bisa ikut." Roma bertanya dengan tergesa-gesa, "Tuan tidak datang dan duduk sebentar?" Rama Renza tersenyum dan berkata, "Lain kali, ini sudah larut, aku akan langsung pulang." Roma Hermawan mengangguk dan berkata, "Baiklah, Tuan melakukan perjalanan khusus untuk menurunkanku ke sini. Jika kamu memiliki sesuatu di nanti, tolong hubungi aku langsung." Tama Renza berkata, "Oke, tolong hubungi aku jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan. Kami telah mengatakan bahwa kami memiliki dana 100 miliar setiap tahun. Nona Hermawan, tolong berikanku sebuah akun kembali dan aku akan mentransfer uangnya. Adapun sisa obatnya, baru akan diminum beberapa hari kemudian. Itu akan diberikan kepadamu." Roma buru-buru berkata, "Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru, Tuan Muda. Itu bagus bahwa ini adalah gaji 1 tahun, tetapi kami baru saja datang ke sini. Kamu tidak perlu memenuhi semua janji untuk tahun ini secepat ini." "Tidak masalah." Tama Renza tersenyum sedikit dan berkata, "Nona Roma, cepatlah, kurasa Raya dengan sangat cemas menunggumu." Roma sedikit mengangguk dan berkata, "Tuan, kalau begitu saya akan naik dulu." Kali ini, Devano juga membantu Roma membuka pintu listrik di barisan belakang. Dia melangkah keluar dari mobil dan memasuki hotel dengan Devano. Sementara Tama hendak memerintahkan sopir untuk pergi ke Andara. Tiba-tiba, melalui jendela mobil, dia melihat seorang tua dan muda berjalan keluar dari hotel. Dia terkejut saat mengetahui bahwa kakek dan cucu ini adalah 2 orang yang dia temui sebelumnya di Jakarta University of Finance and Economics. Pada saat itu, dia menebak bahwa mereka berdua adalah ahli Feng Shui, dan kemungkinan besar mereka datang untuknya, tetapi keduanya sepertinya tidak memiliki niat jahat, jadi dia tidak memulai dengan mereka sebelumnya.
Namun tak disangka, keduanya tinggal di Shangri-La. Tama Renza seketika langsung menyuruh sopir untuk mengemudi sambil menelepon Devamo. Dia berkata, "Devano, 2 pria keluar dari hotelmu sekarang, 1 tua dan 1 muda. Yang tua diperkirakan berumur hampir 100 tahun, dan yang muda mengikuti. Di usia 20-an, kami bisa membantuku melihat apakah mereka tinggal di Shangri-La. Jika demikian, periksa informasi check-in mereka, lalu beri aku informasi." Devano segera berkata, "Oke, Tuan, aku akan mengaturnya." Ketika Tama Renza turun dari mobil di depan gerbang Villa Andara, Devano mengiriminya pesan suara di WhatsApp. "Tuan, aku baru saja memeriksa. Orang tua dan muda memang tinggal di Shangri-La. Yang lebih tua bernama Baik Mai dan yang muda bernama Mike. Keduanya check-in dengan paspor Amerika." Dari Amerika Serikat, Tama Renza mengerutkan kening dan menjawab, "Kebetulan keluarga Hermawan datang, memberitahu mereka, dan mengirimkan 2 mata cekatan untuk mengawasi mereka, dan melapor kepadaku secepat mungkin." "Oke, Tuan." Tama Renza tidak mengetahui asal-muasal pria ini dari Amerika Serikat. Tetapi dia merasa bahwa orang ini sepertinya berasal dari sekolah misteri Feng Shui. Jadi dia memikirkan Master Feng Shui yang dia kenal di Gunung DR, Carlen Lai. Namun, ketika keduanya bertemu pada awalnya, meskipun sebagus sebelumnya, itu juga merupakan persahabatan yang lembut, dan tidak ada yang meninggalkan informasi kontak satu sama lain. Jadi Tama Renza menelepon kakeknya. Awalnya, Carlen diundang olehnya untuk memilih kembali kuburan leluhur untuk keluarga Renza. Jika dia ingin datang, dia harus mengandalkan informasi kontak Carlen. Pada saat ini, ketika Mahe Renza menerima telepon Tama, dia merasa sedikit terkejut. Dia tersenyum dan berkata, "Tama, ada masalah apa kamu meneleponku, nak?" Tama Renza tidak menyembunyikannya, dan berkata langsung, "Aku dengar kamu tahu seorang ahli Feng Shui Amerika. Ada yang ingin aku tanyakan. Aku ingin tahu apakah kamu dapat memberi saya nomor teleponnya?" Berkata dengan heran, "Oh, dari mana kamu mendengarnya?" Tama Renza tersenyum, "Rumor di luar." Mahe Renza tertawa dan berkata, "Ya, Tuan Carlen, seorang dari Indonesia perantauan tua di Amerika Serikat, tetapi dia semakin tua. Ketika dia meninggalkan kota ini lebih awal, dia memberitahu saya bahwa dia akan menutup gunung. Jika kamu ingin mengundangnya keluar dari gunung, aku khawatir dia tidak akan senang." Tama Renza berkata dengan tenang, "Aku hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan di telepon." Mahe Renza bersenandung dan berkata, "Aku akan mengirimkan nomor ponselnya beberapa saat lagi, dan kamu akan meneleponnya. Jika dia mengabaikanmu, kamu bisa mengatakan bahwa kamu adalah cucuku, dan dia akan memberikannya kepadamu lebih atau kurang." "Baik." Tama Renza tidak banyak bicara, dan berkata, "Kalau begitu tolong kirimi aku pesan teks." Segera, dia menerima pesan teks dengan serangkaian nomor telepon Amerika. Tama Renza memutar nomor ini secara langsung, dan menunggu beberapa detik sebelum meminta sambungan tersambung. Suara Carlen Lai datang dari ujung telepon yang lain. "Halo, siapa?" Tama Renza berkata, "Tuan Carlen Lai, ini aku, Tama Renza." Carlen segera mendengar suara Tama Renza, dan berkata dengan heran, "Ini Tuan Muda Tama. Mengapa kamu meneleponku tiba-tiba?" Tama Renza berkata, "Jadi begini. Aku tidak tahu apakah tidak nyaman jika aku ingin bertanya tentang sesuatu." Carlen berkata dengan tergesa-gesa, "Tolong beritahu aku." Tama Renza segera bertanya, "Apakah kamu kenal seorang lelaki tua bernama Baim Mai? Dia juga seorang Indonesia perantauan di Amerika Serikat, Baim." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.